3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 22020460135 dari Prodi Teknik Elektro kelas 03. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi dengan judul materi yaitu Topologi Konverter. Adapun pokok pembahasan dari topologi konverter yaitu pengertian topologi konverter, Booch converter, Bose converter, Booch dan Bose converter. Adapun pengertian pembahasan pada pokok materi tersebut yaitu konverter adalah sebuah listrik atau perangkat elektromagnetis untuk konversi energi listrik seperti transformator, pengubah tegangan dari AC listrik. Istilah lain juga bisa merujuk seperti mesin listrik yang digunakan mengkonversi salah satu frekuensi dari arus bolak-balik frekuensi menjadi lain. Secara umum, konverter DC berfungsi untuk mengkonversikan daya listrik searah ke bentuk daya listrik DC lainnya yang terkontrol arus atau tegangan atau dua-duanya. DC to DC ini sangat sering dipakai di industri secara umum dan elektronik khususnya karena memiliki efisien yang tinggi. Device ini biasanya dipakai sebagai pengatur kecepatan motor atau mobil listrik dan bisa juga untuk charger. Secara umum ada 3 rangkaian dasar konverter DC yaitu Booch, Bose, dan Booch-Bose. Rangkaian lain biasanya mempunyai kinerja mirip dengan topologi dasar ini, sehingga sering disebut sebagai turunannya. Booch converter. Konverter jenis Booch merupakan konverter penurun tegangan yang mengkonversikan tegangan masukan DC menjadi tegangan DC lainnya yang lebih rendah. Seperti terlihat pada gambar 2, rangkaian ini terdiri atas satu saklar aktif, MOSFET, satu saklar pasif, dioda, dan induktor sebagai lapis keluarannya. Untuk tegangan kerja yang rendah, saklar pasif dioda sering diganti dengan saklar aktif MOSFET, sehingga susut daya pada saklar bisa dikurangi apabila menggunakan 2 saklar aktif. Kedua saklar ini akan bekerja secara bergantian dan hanya ada satu saklar yang menutup setiap saat. Nilai rata-rata tegangan keluaran konverter sebanding dengan rasio antara waktu penutupan saklar terhadap periode penyaklarannya. Biasanya nilai faktor daya ini tidak lebih dari 0,2 karena jika dioperasikan pada rasio tegangan yang lebih tinggi, saklar akan bekerja di bawah keandalannya dan menyebabkan efisiensi konverter turun. Untuk rasio VD atau ED yang sangat tinggi biasanya digunakan konverter DC yang terisolasi atau topologi yang dilengkapi dengan trafo. Bose converter. Konverter topologi Bose mampu menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi daripada tegangan masukan. Skema konverter ini diperlihatkan di GB.6 saat saklar MOSFET dalam keadaan tertutup. Arus di induktor meningkat dan energi tersimpan di induktor. Saat saklar dibuka, arus induktor mengalir melalui dioda menuju beban dan energi tersimpan di induktor turun. Rasio antara tegangan keluaran dan tegangan masukan konverter Bose sesuai dengan rasio antara periode penyaklaran dan waktu pembukaan saklar. Dengan mengatur periode penyaklaran dan waktu pembukaan saklar dapat ditingkatkan tegangan keluaran sesuai dengan kebutuhan. Salah satu ciri khas utama konverter Bose adalah kemampuannya untuk menghasilkan arus masukan yang kontinu yang dapat memiliki manfaat dan dalam berbagai aplikasi. Saat ini, topologi Bose banyak digunakan dalam penyearah yang memiliki faktor daya 1, seperti yang terlihat pada gambar 7. Pada rangkaian ini, saklar dikendalikan sedemikian rupa.
sehingga gelombang arus induktor memiliki bentuk sinusoidal yang disearahkan. Hal ini membuat arus masukan penyearah mendekati bentuk sinusoidal dengan faktor daya yang sama dengan 1. Pengendali konverter semacam ini sekarang banyak tersedia di pasaran dalam bentuk chip, memudahkan implementasinya dalam berbagai aplikasi. Lanjut. Bush dan Bose converter. Skema konverter Bush dan Bose ditunjukkan pada gambar 8 saat saklar MOSFET ditutup, arus di induktor naik, dan saat saklar dibuka, arus induktor turun dan mengalir ke beban. Nilai rata-rata tegangan beban pada konverter ini bergantung pada rasio waktu pembukaan dan waktu penutupan saklar. Masalah utama yang dihadapi oleh konverter Bush dan Bose adalah tingginya riak arus, baik di sisi masukan maupun keluaran. Hal ini memerlukan penggunaan tapis kapasitor yang besar di kedua sisi konverter. Sebagai akibatnya, konverter Bush dan Bose jarang digunakan di industri. Dalam industri, alternatif yang lebih populer adalah konverter flyback. Ditunjukkan di gambar 9, pada konverter flyback, energi tersimpan di trafo akan meningkat saat saklar MOSFET ditutup dan saat saklar dibuka. Energi akan dikirim ke beban melalui dioda. Konverter flyback sering digunakan untuk menghasilkan beberapa level tegangan keluaran yang berbeda dengan memanfaatkan beberapa belitan sekunder trafo. Biasanya, konverter ini cocok untuk daya hingga 100 watt. Keuntungan utama dari konverter flyback adalah penggunaan komponen yang paling sedikit dibandingkan dengan konverter jenis lainnya. Namun, salah satu kelemahan utamanya adalah tingginya tegangan yang dirasakan oleh saklar. Jadi itulah tadi pemaparan materi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.